Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan selamat pagi, Amang dan Inang, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitas kita, mungkin memulai seluruh proses belajar kita sepanjang hari ini, atau mungkin siap-siap untuk tugas-tugas lainnya. Mari sebelum mengawali itu semua, kami mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan, sumber inspirasi dan sumber kebijaksanaan dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Ayat harian kita hari ini, Senin 7 Juni 2021, diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran, bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah proses belajar. Mungkin sekali dalam setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita menghadapinya dengan reaksi yang berbeda-beda. Barangkali misalnya seseorang yang gagal membangun hubungan cinta kasih misalnya dengan pacar yang sudah lama dirindukan dan sudah direncanakan dipersiapkan menjadi teman hidupnya, di tengah jalan kemudian mereka tidak dapat melanjutkan hubungannya oleh sesuatu hal yang menyebabkan hubungan mereka putus. Bagi orang tersebut mungkin pengalaman itu memukul perasaannya dan disikapi, direspon dengan sikap emosional, mungkin juga sikap kesal yang kemudian membangun pengertian kepadanya bahwa semua wanita itu tidak baik, tidak dapat dipercaya. Tentu ini akan menutup pemikiran-pemikiran positif. Ini akan menutup ruang kemungkinannya untuk dapat melangkah ke depan. Atau mungkin seseorang yang gagal di dalam studinya, kemudian mencari-cari kesalahan orang, mencari korban, siapa yang patut untuk disalahkan, karena kekurang berhasilannya dalam proses studinya, ini kemudian akan mengundang sesuatu yang negatif dalam pikiran dan perasaannya. Mungkin sikap emosionalnya tidak akan dapat dikendalikan, dan tentu sekali amarahnya mungkin kepada dosen-dosennya yang memberi nilai yang rendah, itu akan merusak hubungannya dengan mereka. Dan mungkin juga dia akan memberikan penilaian yang umum terhadap orang lain, mengeneralisasi bahwa semua orang-orang pintar tidak dapat dipercaya karena kegagalannya tersebut. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menghitung, mengerti setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita jangan membiarkan setiap hal yang terjadi lepas begitu saja. Tidak memiliki sebuah arti penting dalam kehidupan kita. Setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita harus dapat menghayati itu sebagai sebuah proses pembelajaran. Ya, ibarat kita menyederhanakan pengertian itu, seseorang yang memiliki hati yang bijaksana akan mengatakan demikian. Oh ya, dari kejadian itu apa sih yang dapat saya pelajari? Apa sih di balik itu semua? Kenapa harus saya hadapi? Kenapa harus saya alami? Tentu ini akan mengajar manusia untuk berhikmat. Mengajar manusia untuk hidup dengan hati yang bijaksana. Sebagaimana yang disampaikan oleh nats firman Tuhan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari yang kita lalui apapun itu, baik suka, baik duka, kesuksesan, kegagalan, kejatuhan, keberhasilan, itu tidak dapat menutup hati kita, tidak dapat menutup proses pembelajaran kita. Tetapi justru akan mengajar kita untuk belajar setiap saat bagaimana kita tetap hidup bijaksana di hadapan Tuhan sambil menghitung hari-hari itu dengan baik. Sebab hari-hari itu akan menuju pada akhir zaman, bahwa kita diberikan batas waktu yang sangat terbatas oleh Tuhan. Maka sebaiknya kita harus memakai itu dengan baik, memakai itu dengan berkualitas, supaya setiap hari itu sungguh-sungguh menjadi hari yang sangat berguna, hari yang penuh berkat bagi kehidupan kita. Karena itu hati yang bijaksana lah yang mampu untuk memahami itu semua.
Dan hati bijaksana itu adalah bersumber daripada Tuhan. Sebab hikmat yang dari atas itu murni, dan kita percaya bahwa hikmat yang murni itu bersumber daripada Tuhan. Karena itu mohonkanlah kepada Tuhan hikmat bijaksana, pengertian yang memampukan kita untuk dapat belajar pada setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini mari pada saat kita memprogram, merencanakan tugas-tugas kita, jangan lupa mengundang Tuhan. Dan dalam menghadapi semua pekerjaan, tugas-tugas apapun yang akan kita alami, tetap pakailah hati yang bijaksana. Supaya bukan amarah dan bukan sikap emosional yang kita pakai untuk merespon itu semua, tetapi hati yang bijaksana yang penuh pengertian. Sehingga kita selalu bersyukur dalam setiap hari yang kita lalui. Selalu bersyukur dalam setiap tahapan kehidupan yang kita jalani. Dan kita dapat menghitung hari-hari itu dengan bijaksana dan penuh sukacita. Sehingga hari-hari itu menjadi hari yang penuh syukur pada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkanmu mengawali hari ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di hari ini. Di awal minggu ini kami akan memulai segala tugas kami. Kami mengundang Tuhan untuk memberi kami kekuatan hikmat bijaksana. Sehingga kami dikuatkan untuk melakukan pekerjaan kami. Berkati setiap pekerjaan tangan kami. Supaya kami dapat membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat, berguna. Dan menjadi pujian bagi Tuhan. Sertai seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, orang tua dan lansia dalam mengawali tugas mereka hari ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Berkati gerejamu untuk tetap hidup bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan kami dari segala ancaman penyakit, terutama pandemi COVID. Berkati pemerintah, beri hikmat bijaksana bagi mereka dalam menangani pandemi COVID saat ini. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.